Saya mau bawa satu topik hari ini kan. Aku tanya ya, where is your treasure gitu kan? Atau apa yang penting bagimu? Mana pikiranmu? Kalau aku bilang treasure itu bukan satu kata yang lama yang gak ada treasure gitu kan. Oke, tapi like apa yang terpenting? What's the most important? What takes the space in your mind? Oke, apa yang kita pikirin, ya apa yang kita rasa paling penting kita jagain gitu kan. Apa yang paling berharga gitu kan. Aku nggak tahu ya kalau saya tanya satu persatu ya, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Apa yang rasanya nggak bisa kehilangan gitu kan. Mungkin kita sosok berikan jawaban yang baik ya. Mungkin ada yang bilang Jesus gitu kan. Oke, mungkin ada yang bilang keluarga ya. Tapi kalau kita jujur, mungkin ada yang bilang HP gitu kan. Ya kan? Oke, jadi ada hal-hal yang kalau kita pikirannya, apa yang like what's the most important? Sesuatu yang kita hargai ya, apa yang kita jagain gitu kan. Nah, kenapa itu penting? Karena kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak merasa sesuatu itu penting banget. Kita nggak merasa itu penting banget. Tapi kalau kita lihat bagaimana kita tahu prioritas kita, apa yang terpenting dalam hati dan pikiran kita, it's like where you spend your time and where you spend your money and where you spend your thoughts. Oke, jadi apa yang ambil waktu kita, uang kita, dan pikiran kita. Sebenarnya itu yang udah paling penting, prioritas dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kita merasa kalau saya tanya, apa yang paling wow bagimu, paling penting? Mungkin dia bilang Jesus gitu kan. Oke, tetapi itu kan kita akan bisa lihat, itu akan terbukti dari mana waktu kita habis, pikiran kita habis, uang kita habis. Oke, jadi saya mau kita belajar sama-sama hari ini ya. Jangan rasa condemn, jangan rasakan dihakimi gitu. No. Oke, ini sharing ya, kita mau belajar sama-sama. Kenapa? Oke, saya masih bisa ingat waktu saya usia sama dengan kalian. Oke, belum sampai nenek-nenek ya. Oke ya. Oke, masih bisa ingat ya. Oke, jadi saya ingat, saya nggak kayak kalian. Siapa yang di sini lahir di Jakarta? Who was born in Jakarta? Almost all? Oh, not all. Oke, ada yang di sini yang lahir di kampung kecil gitu, pindah ke Jakarta. Ada. Kampung mana? Oh, tapi itu nggak kayak kampung kali lah, ya kan? Maksudnya benar-benar kampung lah, ya kan, pendalaman gitu kan, masih kota, ya kan? Oke, kalau saya lahir dan dibesarkan bukan kayak kalian di Jakarta, oke? City people, oke? Aku ini kampung people ya, oke? Aku lahir di kampung, kayak cuma 200 orang. Dan saya dibesarkan di keluarga yang miskin gitu kan. Oke, jadi di kampung, keluarga yang miskin. Jadi waktu aku seusia dengan kalian, aku selalu rasa gini like, poor me, kasihanlah aku ya kan. Like not fair, oke? Hidup ini gak adil. Aku bisa lihat yang lain, mungkin dikasih banyak uang mama papanya, gitu kan, mereka bisa jalan-jalan holiday, mereka bisa semua. Aku nggak rasakan kayak gitu. Jadi aku selalu komplain sama Tuhan, not fair, ya nggak adil. Aku kehidupannya begini, ya. Aku nggak lahir di kota, aku nggak bisa jalan-jalan kayak orang lain, aku nggak punya semua yang mereka punya. Jadi selalu rasa poor me. Mungkin hari ini kalian juga kadang-kadang rasa gitu nggak ya? Buka IG orang lain, nggak adil. Ya kan gak adil, dia jalan-jalan kemana, ya ini yang baru, dia cantik, dia apa. Kadang-kadang kita rasakan komplain sama Tuhan kan. Aku dulu seperti itu. Sampai satu hari aku ada keputusan, oke? Ini waktu saya usia 17 tahun, oke? Ada yang di sini 17? Hampir 17? Oke, saya waktu usia 17, saya main volleyball. Oke, saya main volleyball, tapi bukan saya yang bagus ya, maksudnya saya duduk cheer ya teman-teman yang main, oke. Saya terlalu pendek kalau orang Kanada main volley ya. Oke, saya main volleyball, dan itu dari kecil saya ada mimpi pergi ke Hawaii. Yang tahu Pulau Hawaii kan, itu cantik banget ya, it's like a holiday, best holiday place ya. So, aku ada pilihan. Itu tanggalnya sama muncul ini. Volleyball team going to Hawaii. Oke. Atau my church youth group go mission trip to Honduras. Oke, Hawaii, Honduras. Dengernya mirip ya. Jauh beda, oke. Hawaii itu like holiday, oke, like Bali times 10,000, oke. Itu Hawaii ya.
Kalau Honduras itu negara Amerika Selatan yang paling miskin di dunia. Dan itu mission trip, bukan main volley ya, bukan jalan-jalan ya, ini mission trip gitu kan. Oke, jadi pilihan, aku mau yang mana? Pasti mau ke Hawaii dong. Oke, tapi coba aku pilih yang mana? Oke, aku pilih Honduras. Aku rasa itu kekuatan Tuhan ya. Oke, aku pilih mission trip, aku pilih pergi Honduras. Nah, waktu saya pergi ke ini negara yang begitu miskin, aku masuk sana ya. When I arrive, the smell is so bad. Ya, baunya ya, sampai hampir pingsan. Sampai saya mau muntah gitu kan. Wah, masuk di mana? Dan itu masih kotanya cantiknya. Setelah itu mereka bawa kami ke, itu kelihatan kayak bukit-bukit. Tapi bukan bukit-bukit yang cantik kayak di Indonesia, oke? Bukan kayak pergi ke Bandung gitu, bukan ya. Ini bukit-bukit dari tempat buangan sampah. Garbage dump. Dan itu ada 30.000 orang tinggal di sana. Dan kami melayani mereka selama 2 minggu. Waktu saya pulang dari Honduras, saya nggak pulang ke kota, ke rumah kaya, saya pulang ke rumahku yang sebelumnya, oke? Orang tua saya nggak pindah selagi saya di Honduras, oke? I came back to the same house, to the same clothes, to the same room, oke? Aku pulang ke tempat yang persis sama, tapi mataku udah terbuka. Aku pulang kepada bajuku yang selama ini aku komplain. God, it's like not branded. Oke, aku pulang ke kamar yang sama, simple gitu, gak ada apa-apanya ya. Aku pulang ke tempat dan barang-barang yang sama. Dan aku nangis, bersyukur. Aku nangis, wah ternyata aku punya begitu banyak hal. Ternyata aku ini kan dapat jauh lebih daripada orang yang tinggal di tempat sampah gitu kan. Jadi sejak itu mata saya terbuka. Dan saya lihat kehidupan ini kita kadang-kadang selalu rasa kasihan. Kenapa? Karena selalu compare. Buka IG compare. Padahal kita nggak tahu itu real nggak. Ya, mungkin mereka nggak pergi Hawaii, mungkin itu green screen, oke? Ya kita nggak tahu lah ya. Jadi kita selalu compare, sampai kita selalu rasa kasihan, aku nggak ada apa-apa. Dan akhirnya hasilnya apa? Kita pun menjadi orang yang nggak generous. Kita menjadi orang yang masih nunggu, receive. Bukan orang yang give. Jadi aku dulunya itu kan selalu tunggu, kapan aku dapat. Kasihan aku, kapan aku dapat, I want to receive, I need to receive, I need. Tapi setelah aku pergi, mataku terbuka untuk dunia ini benar-benar seperti apa, aku lihat, I need to give. Ya, aku merasa, wow ternyata mataku terbuka, aku udah punya sesuatu. Jadi aku mau ajarin kita sedikit hari ini ya, kenapa kadang-kadang kalau kita, apalagi mungkin kita masih muda, I'm gonna count myself as well, oke? Masih muda ya, oke? So kalau kita masih muda, mungkin kita merasa, mungkin saya rasa 2 alasan terbesar kenapa kita nggak generous. Ya kenapa kita nggak mau beri, murah hati, memberi, ya kan? Aku rasa yang pertama itu karena merasa nggak penting. Mungkin kalian mau merasa, ini salah sharing ya. Besoklah Susan sharing ini kepada mama papa saya gitu kan. Ini saya nggak ada uang gitu kan, nggak penting. Aku lagi muda gitu kan. Aku bukan orang karir, aku bukan orangnya pengusaha. Ya sharing besok lah untuk yang generous gitu kan. Mungkin kadang-kadang kita merasa aku nggak ada apa-apanya. Aku jadi nggak penting loh. Aku usianya begini. Atau mungkin kita pikir seperti ini ya. Mungkin kita pikir takutnya rugi, takutnya kehilangan. If I give to God, then I don't have. Ya. Aku perlu gitu kan, ada keperluanku, I give to God, then what do I have gitu kan. Jadi kadang-kadang aku rasa 2 hal ini yang kita merasa kadang-kadang. Nah saya mau kalau bisa hari ini kita dapat jawaban, dapat solusi untuk 2 hal ini. Contohnya kalau kita merasa kayak gini ya, gak penting atau gak ada apa-apa. Dulu saya selalu merasa seperti itu, gak ada, apa yang saya bisa kasih gitu, gak ada. Tapi saya belajar begini ya, if you wait till you have a lot, it becomes harder.
Kan mungkin kalian buka hari ini, bilang, aku cuman uangnya segini gitu kan. Mama papa kasih uang segini untuk jalan-jalan atau apa, nanti kalau aku kasih kan, aku cuman sedikit ini. Gak tahu yang mana yang lebih sulit memberi gitu kan, 100.000 atau 100 juta. Kalau nggak mau berikan 100.000, gimana satu hari nanti 100 juta? Betul nggak? Like your church has a big vision. Gereja ini punya visi besar, mau bangun. Mau buat hal-hal yang besar untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya harap kalian bisa ambil bagian. Don't just say like, oh, parents, old people give lah. Because that will be your home. Ya, mungkin memang gak bisa kasih 100 juta. Oke lah, kasih 1 juta, 100.000, apa yang ada. Kan gereja kami, saya juga ada gereja di Malaysia, suami saya, my husband is a Malaysian. Ya, jadi memang ini saya tahu membingungkan ya. I'm like bule, and then speak bahasa, and then live in Malaysia. Aduh, bingung-bingung ya. Okay, campur-campur ya. Okay. No, my church in Malaysia last year, we just bought a church building. Kami baru beli bangunan gereja tahun lalu. Dan yang membuat kami semangat, ini yang membuat kami semangat ya. Orang pertama yang beri, baru umumkan, QR code baru posting ya kan. Orang yang pertama yang sumbang, anak muda. Apakah mereka sumbang ribuan jutaan ringgit? Nolah. 100 ringgit. Itu kayak 330.000 ya. 300-an ribu. Wah, kami tim gembala ada yang nangis loh. Orang yang pertama itu menurut banyak orang kan, itu 100.000 makan sekali udah cenggong ya. Itu gak banyak, tapi bagi seorang anak muda yang mungkin hanya uang itu yang ada untuk berapa lama, kan gak bisa praktik nanti gak bisa keluar sama teman-teman makan-makan ya, itu korban. Berikan 100.000 itu hal besar. Dan aku rasa mereka pasti bangga. Mereka pasti ramah ya, mereka masuk, mereka mau tahu. Kursi ini untuk jiwa baru ini dari aku loh ya kan. Atau bagian karpet ini dari aku ya. Ya lampu ini dari aku ya. Ya kan. Jadi kita ada rasa kayak I have a part in this. Jadi jangan nunggu sampai banyak. Karena gak kebiasaan memberi, nanti banyak pun bagaimana? Susah banget loh. Makanya saya bilang, kalau gak mulai dengan 100.000, bagaimana nanti dengan 100 juta? Jangan pikir gampang kalau banyak, lebih sulit semakin banyak. Jadi mulai sekarang, like make the habit in your heart now. Jangan nunggu nanti. Ya, apa yang mau jadi seperti apa nanti, mulai sekarang. Dikit-dikit, dan jangan pikir terlalu dikit. Oh Susun kan, ya kayak gitu. Mungkin aku cuma bisa kasih bukan sampai 100.000 pun, sampai segini kan. Gak apa-apa, it's not the amount. Tapi itu latih hati kita. Kayak kalau kita ingat ya, pernah ada satu kisah, Yesus di depan ribuan orang. Kalau mereka mikir mau pergi, Yesus pun tanya kalau mereka mau beli makanan, ini untuk like so many people, thousands of people, how much food? Sampai mereka pikirin ya, ini kayak gaji berapa lama ya, berapa besarnya. Pergi ke kota, ambil makanan untuk ribuan orang, bayangkan. How much food, how much money. Yang terjadi akhirnya, like a young boy came and gave Jesus his lunch. Kan kelihatan dikit loh. Sebenarnya itu sedikit. Tapi menurut anak muda ini, itu banyak. Karena mungkin dia kasih, dia pikir nanti aku lapar. Ya kan? Tapi dia kasih. He just gave what he has. Dia gak harus nungguin sampai kumpulin banyak, nunggu sampai gimana. Dia cuma lihat kesempatan, oh Jesus asked for something, okay, I give what I have. Oke, aku beri yang aku milik pada saat ini. Dan tahu gak, di tangan Yesus itu jadi sesuatu yang besar. So jangan merasa gak penting gitu kan, oh nanti, aku cuma dikit, gak usah lah kalau gitu. Ya kan, it's better give what you have. Don't wait for some other time. You can take part in God's things today. Dan cuma sedikit pun di dalam tangan Yesus, udah bisa memberkati banyak orang. Amin. Aku percaya sekali, kalau ini kan gereja mau buat sesuatu, gereja mau bangun, dan mereka lihat dari Starji, wah lihat orang ini kasih segini. Orang ini kasih segini, wah gak tahu, itu pasti beri semangat yang luar biasa kepada semua pemimpin. Apalagi Jesus, He will really
He sees your heart, not the amount. Amen? Oke, jadi saya mau kita buka berapa ayat ya. Ini sampai sekarang belum buka ayat ya, benar-benar ini sharing heart to heart ya. Belum sampai buka ayat. Oke, ada di Matius 6. 19 sampai 20. Oke. Wah ini keren loh, 2 bahasa. Ini dulu kalau saya selalu bawa Alkitab di Indonesia ya. Like always 2 languages, English Indonesian. Ini kayak baca Alkitabku di rumah ya. Oke, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di mana dan karat merusakkannya dan mencuri, mengungkar serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di surga dan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah mungkin ini bahasanya kita merasa gitu kan. Ya kan, kita kayak what's that, harta kita pun nggak begitu ngerti harta gitu kan, mungkin nggak pernah lihat barangnya begini. Oke, saya kasih contohnya begini. Maksudnya gini, apapun yang kita kumpulkan di sini di dunia, lama rusak, hilang nggak ada. Oke, contohnya ya, who remembers like during COVID, oke, baru beliin sepatu baru sebelum COVID, gak pernah dipakai. Okay, because like not going anywhere, okay, like gak kemana-mana ya, gak pakai sepatu selama mungkin 3 tahun kan. After COVID, you open the box, gak pernah dipakai loh, mau pakai, gak tahu ada yang pengalaman, aku punya pengalaman gini, udah rusak, ya kan? Sayang loh baru beli gitu kan, gak pernah dipakai. Aku ada berapa sepatu udah tahu, itu tren sebelum COVID ya, aku beliin, gak rusak tapi udah gak tren lagi. Aku ada beli high heels stiletto. Oke, Rono hanya perempuan yang tahu ya stiletto ya. Siapa yang pakai stiletto hari ini? Hello ya kan? Udah gak tren lagi ya. Jadi kayaknya kan kadang-kadang kita begitu beliin sesuatu, kumpulkan sesuatu, mau cari sesuatu, bentar lagi lewat tren udah enggak. Bentar lagi rusak udah enggak. Aku kemarin lihat video lucu banget loh. Ada orang punya iPhone. Biasanya iPhone itu kan kita taruh di mana? Ini dia taruhnya begini. Tapi masuk dalamnya, dia terlalu mau menunjukkan itu iPhone kan. Jadi gini. Supaya kelihatan gitu kan, jalan sedikit masuk dalam, enggak. Terus akhirnya dia taruh sampai begini, mau jalan, makin mau tunjukin sama orang lain punya iPhone kan, makin bahaya mau jatuh gitu kan. Ya kan, jadi kadang-kadang kan sampai begitu wow dengan sesuatu, kan siapa yang pernah HP-nya pernah jatuh? Heart juga jatuh, ya kan, like, wah, ya kan, ya pecah layar kayak, wah, gitu kan. Ya kan semakin kadang-kadang kita pikir, wow, semakin kita mau tunjuk atau beli, semakin rusak. Betul nggak? Jadi kadang-kadang kita begitu sibuk, kadang-kadang kumpulin sesuatu, dan itu pun untuk orang lain. Ya kan, dan itu buat diri kita susah. Itu sampai buat diri kita susah. Oke. This is not telling you to watch this show, okay? Stupid show. This is just illustration, okay? Ada yang pasti semua tahu ya, Kim Kardashian, okay? Makanya aku bilang stupid show, not asking you to watch the show, okay? Jangan sampai, ikutin. Oke, jujur ya. Aku hanya nonton sekali loh, Keeping Up with the Kardashians, okay? Nonton sekali. Tahu nggak kesimpulanku? Bukan aku mau keeping up with the Kardashians, oke? Itu kayak kejar-kejar ya, mau jadi kayak Kardashian ya. Bukan, aku rasa gini, kasihan banget Kardashian gitu kan. Kenapa? Mereka punya uang begitu banyak kan. Jadi Kim Kardashian, dia baru beli diamond earrings kan besar gitu kan, diamond earrings. Oh, holiday, Maldives, wah jadi tempatnya paling cantik ini semua. Mereka main di air bentar aja. Wah keluar, pernah lihat? Nangis besar, wah! Dia di tempat paling cantik di dunia loh, Maldives ya. Maldives cantiknya airnya, wah gitu kan. Dia karena kehilangan diamond earringsnya, dia nangis sepanjang program. Mami I lost my earrings gitu kan. Kayak gimana, maksudnya kan aku lihat dia kan, aku bilang, aku lebih happy daripada dia. Betul gak? Aku gak mau keeping up with the Kardashian gitu kan. Dia pun kumpulin sesuatu pun hilang, wah gitu kan. Aku merasa aku happy aja. Aku earring ini hilang, aku gak nangis loh. Oke ya, I'm okay lah, I'm okay ya kan. Jadi
Kita kadang-kadang ikut orang ini kayak di IG gitu kan, kita mau jadi kayak mereka. Don't become like them. They're not happy people. Aku bisa lihat ya berapa kali dia breakdown, nangis, breakdown. Pernikahan hancur, ini hancur. So don't put that image what you wanna be like. Oh kumpulin banyak, ini tunjukin ini, paket ini. What for? Itu kayak menyusahkan diri loh. Itu kayak buat mereka semakin banyak hal, semakin banyak yang rusak, semakin banyak hilang, semakin banyak gak ada apa-apanya. Makanya kita harus tahu, kita di dunia ini bolehlah enjoy. Kalian mau pakai yang cantik, kalian you wanna look good, it's okay. But hati-hati, your mind, your time, your money, not all there. Ya, aku pernah lihat loh, orang kan beli sport shoes yang baru, Jordans. Keren. Masalahnya, karena uangnya semua ke situ, hatinya ke situ. Pakai Jordans keluar hujan, oh nggak jadi ke gereja. Kan Jordans yang rusak ya kan. It's like, oh protect my shoes gitu kan. Nanti keluar pun teman-temannya mau main, bentar lagi mau main basket. Oh nggak bisa, ini kan nggak bisa main basket kan. It's just for looking good gitu kan. Nanti orang pun pujian penyembahan, lompat-lompat. Jangan lompat kan, later you get a crease gitu kan. Kan nggak boleh kan. Jadi kayak gimana ya, di mana uangnya, di mana pikirannya, di mana hatinya, sampai itu pun batasi dia dari fun, enjoy Tuhan, benar-benar alami kehidupan. That's why we learn to be generous. Karena kalau waktumu, uangmu, pikiranmu kasih sama Tuhan, we're free to enjoy life. Okay, free. Like hari ini if I like lose my earring, ruin my shoe, I'm okay. I'm here to enjoy Jesus. Ya kan? Jadi makanya kan ini ayat ini ingatin kita. Kalau kita coba kumpulin hal-hal, oh aku mau kayak gini, kita malahan ya jadi susah. Pikiran kita, hati kita, waktu kita untuk jagain hal itu. Lebih baik kasih sama Tuhan. Because when you give your time, your mind, your heart, your money bagi Tuhan, it's safe. It's safe. He will take care of it. You know, sometimes kadang-kadang mungkin kita merasa kayak gitu, penting atau takutnya nanti aku kasih sama Tuhan aku nggak dapat. Okay, listen to me carefully lah, ya. You can never outgive God. Kita nggak pernah bisa beri lebih banyak daripada Tuhan. Malahan segala sesuatu yang kita punya hari ini itu dari Tuhan. Ya kan? Jadi bukan sebenarnya jangan selalu pikir generous itu aku harus kasih sama Tuhan gitu kan. No, God gave to you. Tuhan yang sudah kasih sama kita. Kita cuma balikin aja sama Tuhan. Ya kan? It's really from Him. Ya kan? It's really from Him. Aku mau buka satu ayat lagi ya. Ini benar-benar ubah cara pandang saya semuanya. Dalam Matius 13. Yesus yang ceritain ini, perumpamaan. It's a parable. Matius 13 ayat 44. Oh, media so cepat ya. Oke. Hal kerajaan sorga itu, oke. Seumpama harta, ini harta lagi ya, semua harta. Oke, treasure. Yang terbenam di ladang, yang ditemukan orang, lalu, oke, jadi orangnya temukan. Wow, tapi gak bisa langsung ambil, dia gak punya ladangnya. Oke, so he hides it again. Then, oleh sebab sukacitanya, dia pergi jual seluruh miliknya, lalu membeli ladang. Bukan untuk ladangnya, memang untuk treasure ya. Untuk harta yang ada di dalamnya. Nah banyak sekali kita pikir, oh nanti Susan bilang, aku harus jual segala sesuatu kasih sama Tuhan gitu kan. No, that's not my point actually. Sebenarnya aku mau bilang ini, memang bagus kalau mau jual semua kasih sama Yesus, okay, you can do that. Tapi sebenarnya saya mau bilang ini sama kita. Bukan Tuhan minta sebenarnya kita jual segala sesuatu untuk mendapatkan treasure itu Yesus. Tapi terbaliknya sebenarnya kalau kita pikir-pikir siapa yang pernah mengosongkan diri, jual segala sesuatu, lepaskan segala sesuatu untuk mendapatkan treasure. Itu Yesus yang melakukannya untuk kita. Bayangkan pernah pikir gak ya? Yesus sebelum dia datang ke dunia di surga. It's like walking on streets of gold. Ya kan? Like glory all around. The angels are singing to him. Sitting on the throne, right? And then he wants
wants to leave it all, dia mau tinggalkan itu semua, datang ke dunia, jadi bayi dari keluarga tukang kayu. Like have nothing. Untuk apa? Treasure-nya, apa hartanya yang Yesus akan mendapatkan? Kita. Jadi sebelum kita kadang-kadang pikir, aku harus kasih sama Tuhan, aku harus generous kepada Tuhan, aku harus beri kepada Tuhan. No. Harus tahu, Tuhan yang sudah beri segala sesuatu untuk kita. Yesus yang rela, dia yang super amat kaya, okay? He's the most kaya. Tinggalin segala sesuatu, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. You are the greatest treasure to Jesus. Dia generous banget bagi kita. Rela lakukan apapun untuk mendapatkan kita. Saya percaya kalau kita benar-benar mendapatkan ini, alami hal ini dalam hati kita. If we really see God is good to me. Tuhan rela lakukan apapun untuk mendapatkan aku. Pastilah aku gak takut beri sama Tuhan. He will take care of me. Tuhan itu baik. So today is not like Tuhan force lah. You must give. No, tapi kalau kita merasakan hatinya Tuhan bagi kita, kita sadar, why do I not give? I want to give. Tuhan begitu baik. Pernah aku alaminya, aku pernah lagi khotbah di satu kota kecil gitu kan di Sumatera. Kalau saya pergi khotbah ini misi ya, mungkin kalian pikir, oh enak diundang khotbah nanti dikasih IPK gitu kan, you get something. No. Kalau misi itu bukan terbaliknya ya, gak ada para apa-apa ya. So I go preach, setelah khotbah kan mereka persembahan, biasa kan persembahan. So I open my wallet, aku buka dompet. Sorry ya, my dompet like old person dompet lah. Ya, oke. Aku ambil ini, aku lihat di dalam ya. Kan biasanya kita sebelum persembahan bukannya dikit-dikit ya orang lain kali ya. Kita lihat isinya kan. Aku lihat gini loh. Isinya seperti ini hari itu. Aku lihat ada berapa yang merah ya kan. Ada berapa ratus ribu. Ada 20, ada yang kecil-kecil gini ya. Nah aku mikir, ini sebelum persembahannya, ini jujur loh mikir. Minggu depan aku waktu itu ada rencana ya, aku beli sound system, waktu itu aku lagi beli banyak transport gitu kan, atau penginjilan kemana-mana. Aku lagi banyak keperluan dan uang belum ada semua. Jadi hitung kan, semua perlu banyak banget minggu ini. Jadi waktu itu aku ambil yang kecil-kecil ya, 20 ke bawah ya. Jujur loh, aku mau masukin ini kembali lagi ya, ini dompet aman-aman yang besar. Terus aku rasa kayak Tuhan bicara sama saya. I really feel like God spoke in the heart. Kalau Tuhan bicara, jangan pikir gini ya, surga terbuka like a big voice. Hello Susan. No lah, it's like dalam hati aku rasa kayak ada suara kecil gitu ya. Seperti, Susan kamu percaya gak sama aku? If God asks you, do you believe in me? Oh of course I believe. Of course I believe gitu kan. Jadi Tuhan ngomong gini, kalau kamu benar-benar percaya, aku sediain semua yang kamu perlu minggu depan. Ya percaya Tuhan. Kalau benar-benar percaya, kenapa kamu kasih yang paling kecil? Kayak kasih sama Tuhan yang kecil-kecil, biar aku yang pegang, aku bisa urus yang lebih besar gitu kan. Tuhan ngomong percaya enggak? Ya Tuhan aku percaya. Jadi aku pikir ya. Kita dari kata bilang, I believe, tapi kasih sama dia dikit. Kalau aku kasih semua sama Tuhan, nanti aku makan apa? Nanti aku gak bisa jalan-jalan, nanti aku gak bisa beliin ini. Like I left out. So Tuhan bicara seperti itu sama saya, bang. Oke lah Tuhan. Aku langsung ambil semua yang aku bisa, kasih semua. Pokoknya kosongin aja. Gak apa-apa, kasih aja sama Tuhan. Dan tahu gak dengan hari-hari yang datang, Tuhan gak gagal. Oh you give all to me, go hungry. Kan Tuhan gak kayak gitu kan. You cannot outgive God. Dia sudah beri segalanya kepada kita. Jadi aku kasih kayak gini kan sebenarnya sedikit dibandingkan apa yang dia kasih sama aku. I just gave it all to that church. Everything I can give. Dan tahu gak aku pulang, aku mesti makan. I'm still okay.
Dan semua keperluan saya, jutaan apa semua yang saya perlu minggu-minggu yang akan datang, Dia yang selesaikan. You can't outgive God. Jadi aku mau ajarin kita, memang kita masih muda, mungkin kita pikir, aku just a little bit, it's not penting, and then maybe I won't have, no. Aku mau kita dapetin seperti ini ya. Untuk kita benar-benar, apa yang bisa buat kita alasan jadi generous ya. Kenapa kita mau memberi? Kenapa nanti ada pembangunan gereja kita mau sumbang? Kenapa we come here every week these envelopes? Why? Aku kasihan kak ya, kenapa ya ada ini loh. Besoklah sama mama papa gitu kan. No, kenapa ini ya? Kita mau belajar pikir, Jesus you've been so good to me. Yesus engkau baik bagiku. Jadi udah, apa yang aku bisa kasih kepadamu, aku mau kasih. Ini kayak investasi masa depanku. Ini investasiku di surga. Ini kayak aku mau ambil bagian di gereja ini. Aku mau ambil bagian dengan apa yang engkau lakukan. So, I give. Kenapa? Jadi aku buat alasan di sini ya. Kenapa kita jadi generous? Yang pertama karena kita sudah mengenal dan mengalami hati Bapa. Kita jadi generous bukan karena dipaksa Tuhan. Kita jadi generous karena Bapa kita sudah generous bagi kita. You give to him, not you give, oh it's mine. No. Dia yang sudah berikan kepada kita. Dan kita jadi generous kenapa? Karena Yesus sudah sediakan segala sesuatu bagi kita. Jadi kita jadi generous, kita beri, oke, Tuhan sudah beri segala sesuatu kepada saya, kita pun beri kembali kepada Tuhan. Kita gak kayak akan kehilangan, I have nothing. Kan malahan yang kita berikan kepada Tuhan sedikit. Tuhan bisa buat itu menjadi banyak. Menjadi berkat besar bagi banyak orang. So saya harap hari ini, jangan kita tunggu merasa sesuatu seperti ini, apapun ya. Don't ever think like, oh later one day, then I will do the big things for God. Later one day I will give to God. No. Semuanya itu pun yang memberi makanan itu anak kecil. Ya kan? Any day, any time, we can be used by Jesus for great things. Jadi jangan tunggu besok-besok, jangan tunggu nanti. Apa yang ada pada kita hari ini, itu pun orangnya cuma bawa makan siangnya doang gitu kan. Tuhan bisa buat itu mujizat besar bagi banyak orang. Amin. Jadi saya percaya kalau gereja ini lagi buat, apapun gerbanya lagi buat. Ini pun dalam pelayanan, dalam beri apa, ambil bagian, take part. Kenapa take part? Kalau kita tahu Tuhan sudah lihat kita, Dia begitu baik. Alamilah, mulai ambil bagian dengan apa yang Tuhan lakukan bagi orang lain. Amin. Oke, jadi saya harap kita hari ini bisa ubah pandangan sedikit. Ya, mulai pandang diri sebagai orang yang generous. Amin. Mulai latih diri, mulai memberi. Ya, kalau ada kesempatan nanti satu hari untuk mission trip atau lakukan sesuatu, go, do it. Oke? Open your eyes. Ya. Jangan hanya lihat yang di IG. Oke? Jangan lihat yang di IG, gitu kan, itu aja. Itu semua posting yang paling bagus, yang paling cantik, yang palsu gitu kan. No. Open your eyes to the real world. Okay, Jesus wants to use you to do great things. Amen? Okay, I want to pray for you. Jesus, thank you for all the youth here today. Tuhan, saya berdoa bahwa mereka bisa benar-benar rasakan Engkau melihat mereka sebagai harta yang paling berharga. Engkau rela lakukan apapun bagi mereka. Jadi kalau mereka beri waktu mereka untuk Engkau, mereka beri pikiran mereka bahkan beri uang mereka bagimu, mereka gak pernah rugi. Mereka gak pernah kehilangan. Bahkan itu investasi yang paling luar biasa bagi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka kasih kepadamu, itu sebenarnya hanya kembalikan sedikit dari segala sesuatu yang Engkau sudah beri kepada mereka. Jadi saya berdoa Tuhan untuk semua ini Starji, bahwa mereka benar-benar dapat alami hatimu, kasih-Mu. Mereka mengerti bahwa mereka ini adalah yang terpenting bagi Engkau. Jadi mereka mulai mengerti hatimu, matamu.
Bahwa kami tidak akan melihat kami diri lagi seperti kasihan aku gak ada apa-apanya, not fair. No, kami mulai memandang diri kami. Aku adalah orang yang disayangi Yesus. Aku adalah orang yang sudah diberkati Yesus. Aku adalah orang yang selalu akan terima bercukupan di dalam Yesus. Jadi itu kami mampu untuk memberi kepadamu. Ambil bagian dalam apa yang engkau lakukan. So thank you Jesus, you bless all of them. And I thank you Jesus that saat mereka mikirin engkau, memberi kepadamu, beri waktu kepadamu, they will never be at a loss. It will always be a gain in their life. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu bagi mereka semua. Dan di dalam nama-Mu yang ajaib luar biasa, in your powerful name Jesus we pray. Amen.